Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Rajeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 kepada media Tribun Medan. Semoga Tribun Medan semakin digemari, disenangi, dan dipercaya masyarakat dalam pemberitaan-pemberitaan, dan juga semakin berinovasi dalam kegiatan media agar kiranya seluruh lapisan masyarakat bisa menerima, membaca, dan mendengarkan langsung apa-apa yang diberitakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sarif Dayan dalam acara Ngopi Sore. Rekan-rekan Tribuners, kali ini Ngopi Sore saya spesial. Kenapa spesial? Ini adalah acara Ngopi Sore khusus di ulang tahun Tribun Medan yang ke-10. Nah, rekan-rekan Tribuners, apa yang mau kita ulas pada Ngopi Sore kali ini? Saya akan mengulas tentang bagaimana peranan media massa, terutama pada pemerintahan di Sumatera Utara. Kali ini saya menghadirkan narasumber yang mungkin Tribuners sudah tidak asing lagi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dayan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, kayaknya segar nih ya, Bang ya. Segar, apalagi diundang Tribun, makin segar. Iya nih Bang, kita mungkin dalam kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar tentang peranan media, terutama pada pemerintah, peranannya pada pemerintah di Sumatera Utara ya Bang ya. Kita tahu bahwa Bang Ejek sudah bersama dengan Bang Edi sudah memimpin Sumatera Utara ini sudah 2 tahun lamanya ya. Tidak terasa nih Bang, 2 tahun lamanya bahwa mungkin selama perjalanan ini mau tidak mau pasti Abang berurusan dengan industri media ya. Dan kemudian juga banyak hal yang bisa disampaikan melalui media massa ya kan. Nah, saya sih pengen di awal ini gimana sih Bang perjalanan Abang 2 tahun ini. Selama 2 tahun kepemimpinan ini apa yang sudah ingin Abang sampaikan kepada masyarakat? Silakan Bang. Iya, memang nggak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. 2 tahun kita udah sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dengan Pak Edi dan saya. Beberapa hal memang kita sudah rencanakan pada saat kita dulu berkampanye politik pada saat Pilgub, dengan visi bahwa Sumatera Utara aman, sejahtera, bermartabat. Misi kita, beberapa hal yang kita inginkan, bahwa pendidikan di Sumatera Utara harus lebih baik. SDM anak-anak kita harus lebih cerdas ke depan, dan juga lapangan pekerjaan, infrastruktur, pertanian, dan juga kesehatan. Berjalan waktu ini sekarang kita belum semuanya yang bisa kita sampai ke tujuan ya. Karena baru 2 tahun juga ya Bang baru ya. 2 tahun, terus kita nggak tahu mendadak ini kan COVID. Betul sekali. Februari kemarin mendadak terjadi pandemi COVID yang akhirnya ya beberapa hal dari anggaran yang harus kita pangkas, akhirnya program juga harus kita jauh kurangkan kemarin untuk 2020. Tapi di 2019 beberapa hal kita lakukan. Yang pertama, belum lama kita duduk, kami bersama Pak Edi honor guru itu sudah kita naikkan dari 40.000 menjadi 90.000. Itu dari sektor pendidikan ya Bang ya? Ya, dari sektor pendidikan, artinya kita mau bagaimana tenaga didik kita ini juga kehidupannya harus lebih layak lah. Terus juga beberapa hal kita juga sudah mencoba untuk pelatihan tenaga kerja, terkhusus tenaga kerja yang sudah ada kerjasama kita dengan negara. Waktu itu ada Jepang kerjasama,
jadi tenaga kerja yang memang diminta negara Jepang. Terus juga infrastruktur yang memang sudah menjadi PR rutin dari pemerintahan itu. Kita sudah ada peningkatan, tapi kendalanya memang di 2020 ini. Juga beberapa hal lain, sebenarnya banyak juga. Tapi saya nggak mungkin juga Ya, membacakan tapi yang satu menariknya persatu. begini Bang, Abang tadi bilang bahwa ya kita tidak menyangka ya pandemi COVID ini menyerang berbagai sektor, hampir bukan hanya di Sumatera Utara, mungkin Indonesia dan bahkan sudah dunia ya Bang. Tapi dengan kondisi seperti ini tentu juga Abang sudah menyiapkan langkah-langkah untuk setidaknya ini tetap program-program yang Abang buat itu tetap harus jalan. Kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan terutama dalam menyikapi di masa pandemi ini Bang? Banyak hal memang kita tidak terencana dari awalnya. Karena memang pandemi COVID ini semua orang tidak menyangka akan seperti ini. Bukan hanya Sumatera Utara, bahkan negara, bahkan seluruh dunia. Betul Bang. Kaitan dengan pemerintahan pasti apapun itu namanya program pembangunan, program apapun pasti terkait dengan anggaran. Situasi pandemi ini memotong anggaran kita cukup besar, Bang Dayan. Kemarin Pak Gubernur sudah mencadangkan uang 1,5 triliun dalam 3 tahap refocusing yang sekarang sudah berjalan 2 tahap. Sementara anggaran belanja langsung kita Provinsi Sumatera Utara ini sekitar 3, sekian triliun. Artinya sudah hampir 50% kita ini terpotong. Akhirnya ya program-program itu banyak kita kurangi. Dari sisi anggaran mungkin artinya kita sudah tahu bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara memang sangat care ya menghadapi situasi ini. Dan tapi kalau bagaimana dengan yang langsung Bang? Apakah Bang sudah pernah meninjau langsung untuk apa mungkin yang secara langsung bertemu dengan masyarakat untuk memberitahukan atau apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Bang? Ya pastinya sudah ya, Pak Gubernur sudah juga secara langsung, ya saya sebagai juga wakil gubernur dengan beberapa pertemuan juga sudah menyampaikan, karena ini menjadi pertanyaan juga. Kenapa ini tidak dilakukan, kenapa itu tidak dilakukan, kita sampaikan juga kendala kita seperti saat ini. Tapi yang terpenting kita saat ini yang tidak kita potong adalah anggaran untuk kesehatan. Karena pandemi COVID ini kan memang kesehatan ini yang terpenting, yang utama, apalagi juga selain kesehatan, kegiatan jaring pengaman sosial yang kita bagikan sembako ke masyarakat. Kita tahu sekarang ini banyak masyarakat kita yang dirumahkan, kehilangan lapangan pekerjaan, dirumahkan, akhirnya juga ekonominya juga terganggu. Nah sejauh ini peranan dari pemerintah Provinsi Sumut sendiri bagaimana untuk menyikapi terutama mereka-mereka yang dalam tanda kutip seperti Abang sampaikan tadi kehilangan pekerjaan, selain mungkin tadi bantuan ya Bang ya, bantuan secara langsung, kemudian apakah mungkin ada semacam dana bantuan lain atau tidak Bang? Kalau dari kita pemerintah provinsi keterbatasan tidak ada, tapi dari pemerintah pusat juga sudah membantu, provinsi sudah, kabupaten kota sudah. Tapi kan bantuan ini tidak bisa selamanya. Kita mencoba sekarang bagaimana untuk membangkitkan ekonomi daerah. Stimulus ekonomi kita fokus kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan. Kenapa Abang menyatakan bahwa sektor itu merasa kayaknya lebih bisa untuk menangani ya, bisa untuk tetap eksis terutama di masa pandemi corona ini Bang? Karena kita lihat Bang Dayan, bisnis yang sekarang ini bisa bertahan adalah bisnis agrobisnis. Karena ini kan kebutuhan hidup manusia, semua orang pasti membutuhkan itu. Sementara lahan kita di Sumatera Utara begitu luasnya, subur, curah hujan kita bagus. Kenapalah nggak ini yang kita juga pemerintah yang ikut langsung lah sekarang membantu masyarakat. Kalau sektor industri kita tahu sekarang permintaan dari luar juga menurun. Begitu juga lokal. Jadi ini yang menjadi fokus utama, walaupun dalam misi kami juga ini sudah termasuk. Apa aja tadi Bang kalau boleh bisa diulang Bang? Pertanian, peternakan dan perikanan. Nah sektor ini sendiri sebelumnya memang sudah cukup atau belum Bang? Kalau menurut Abang sendiri dari data sebelumnya, apakah ini sudah bisa mencukupi kebutuhan Sumatera Utara sendiri atau tidak? Karena saya pernah dengar begini Bang, bahwa kalau kayak misalnya di pertanian, kita tahu bahwa cabai Sumatera Utara ini sudah sampai ke provinsi tetangga. Lalu bagaimana kebutuhan, apakah memang ini perlu ditingkatkan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tadi Bang?
Ya sebenarnya cabenya kita ini bisa bilang cukup, tapi akhirnya berkurang karena kayak abang bilang tadi ke provinsi tetangga. Kenapa ke provinsi tetangga? Karena harga di sana lebih tinggi. Akhirnya ya namanya bisnis Ya. pasti dia akan mengejar mana yang lebih tinggi. Ini yang terjadi. Ada beberapa sektor pertanian kita juga yang memang kita kurang seperti bawang merah. Oh, oke. Bawang merah kita kurang. Seperti juga kalau untuk pertanian itu ya bawang merah dan cabai itu yang menjadi fokus kita karena inflasi kita sangat berpengaruh juga Pada untuk dua jenis barang itu ya, Bang, ya? sektor pertanian yang dua ini terutama cabai. Ini yang sekarang ini juga kita mencoba bukan hanya menanam. Kita coba sekarang melalui badan usaha milik daerah. Ada 2 BUMD kita yang kita coba BUMD ini untuk sebagai kontrol pasar. Jadi BUMD ini nanti tugasnya dia selain dia membeli dan juga nanti bisa menyimpan dan nanti pada waktunya dia bisa menjual supaya harga ini Kira-kira gambaran kasarnya misalnya kayak kami masyarakat umum kira-kira seperti apa, Bang? Contohnya misalnya petani datang atau seperti apa? sekarang ini kan pertanian kita bukan pemerintah yang kontrol yang Oke. menentukan harga. Oke. Banyak pengusaha ya Ya. yang pengumpul lah mengontrol harganya. Sementara petani kita ya hidupnya tetap seperti itu aja. Malah Oke. kita lihat jarang petani kita jadi orang kaya. Yang jadi Iya, orang kaya iya. itu pengumpulnya atau eksportir atau perusahaan-perusahaan besarnya. Kenapa? Karena memang harga tadi tidak bisa dikontrol. Pada saat panen raya harganya Jatuh, justru jatuh. Ya. Jadi yang ini yang kita lihat kita mau coba nanti dari BUMD ini mengontrol pasar. Jadi kalaulah memang harganya tinggi ya Ya. silahkan. Sistemnya, Bang, sistemnya petani datang ke BUMD tersebut. BUMD yang mendatangin ke BUMD yang mendatangi. kelompok Oke. petani tadi. Selanjutnya, Selanjutnya nanti dia akan beli, dia mempunyai gudang. Kita ini masih 2 sektor aja dari padi, beras dengan cabai. oke. Nah, ini yang nanti menjadi fokusnya 2 BUMD itu. Nanti dia punya storage, dia bisa simpan storage, karena ya. kan harus bertahan ya, terutama cabai. Ya. Nah, seperti tadi itu. Baru nanti pada saat waktunya memang harga itu bisa dia lepas, bisa lepas langsung atau bisa dia menyimpan. Dan ini juga untuk proses ini nggak semudah itu. Kemarin juga kita perencanakan ini sudah dari tahun lalu. Tapi kan ini harus persetujuan DPR dan alhamdulillah kemarin DPR sudah setuju dan perda rancangan peraturan daerahnya sudah dan sebentar lagi ini sudah bisa berjalan BUMD ini. Oke. Tadi Abang lebih fokus pada 2 sektor ya, cabai dan bawang merah. Ya. Apakah ini juga punya potensi besar untuk meningkatkan terutama APBD Sumatera Utara, Bang? PAD. Ya, APAD Sumatera. Meningkat PAD ya karena BUMD kan kita harapkan dengan dia bisnisnya sukses, dia menguntungkan secara bisnis, itulah menjadi target setoran PAD. Artinya kepada dua barang ini cukup potensial ya, di pasar. target kita bukan hanya PAD, yang terpenting target kita bagaimana rakyat ini bisa petani terkhususnya bisa hidupnya lebih sejahtera. Ya, PAD tidak itu harganya bukan itu tidak yang jadi diombang-ambingkan utama. ya, Bang ya. Ya, Oke. tapi nanti kalau berhasil baru kita main di sektor-sektor lainnya. Oke, terus kemudian dengan sektor perikanan dan peternakan sendiri gimana, Bang? Dengan dua ini kebutuhannya, Bang, di Ya, Sumatera Utara. Bang? peternakan perikanan ini memang program kita selama ini dari dinasnya. Dinas kita itu adalah membagi bibit-bibitnya. Bibit ternaknya, bibit ikannya, sambil juga membuat pelatihan-pelatihan dan juga hal-hal lain yang menyangkut itu. Tapi dari sektor pasarnya kita mau coba dari 2 sektor Dari tadi sektor itu. itu ya. Kalau ini berhasil, artinya pengalaman ini BUMD ini bisa bergerak untuk sektor lainnya nanti ya. Ini kan yang menarik bahwa tadi adalah ini sebuah upaya yang dilakukan di tengah pandemi Covid, di mana kita tahu bahwa seperti Abang sampaikan pertanian, perikanan dan peternakan cukup masih sangat potensial sekali. Oke, tapi di sisi lain juga kita tahu, Bang, bahwa pandemi ini juga membuat terutama sektor pendidikan ya. Sektor pendidikan kita ini memang agak sedikit boleh kita bilang semenjak daring ini mungkin kira-kira Abang punya sebuah solusi atau apa terutama menyikapi keluhan masyarakat yang sudah terlalu lama belajar daring dan kemudian kita tahu bahwa ini juga proses yang tidak mudah. Kita paham mungkin belajar daring juga masyarakat belum siap. Kita diajak untuk teknologi yang lebih maju. Mungkin kira-kira ada masukan atau perhatian ke sektor tersebut, Bang? Jadi saya ngelihatnya ya pandemi Covid ini pastilah Tuhan memberikan ujian kepada semua umat manusia belahan bumi ini. Pasti ada rahasia. Saya melihatnya pasti ada hal yang baik.
Terutama kita lihat dengan suasana pandemi COVID ini kita harus berkreatif. Ya, Bang Dayan sendiri di media pun harus berkreatif. Betul, Sekarang betul, kan Bang. media Iya. cetak, sekarang ini agak turun. ke kita bermain. digital. Iya, Dan kita sekarang bermain. ini mau tak mau, seperti di awal pada saat kita masuk, kita selalu teriakkan e-government wajib Oke. e-government. Tapi kita masih terlena dengan suasana manual dan lain-lain. Sementara ini penting. Kenapa? Penting dengan e-government lebih gampang kita men-tracking kalau terjadi sesuatu. Lebih transparan, semuanya lebih mudah. Pendataan lebih gampang. Dengan kejadian ini ternyata kita secara bukan hanya Sumatera Utara, secara Indonesia. Iya, iya. Bantuan jaringan pengaman sosial hampir semua daerah ribut. Kenapa? Iya. Karena data kependudukan sejahtera kita Belum tidak ya. valid. Betul, betul. Tidak pernah up to date untuk itu. Akhirnya kita membagi bantuan tuh tidak tepat sasaran. Ya, Ternyata ini kan penting. Iya. Data yang memang harus pendataan yang secara apalagi era digital ini kita wajib. Betul, betul. Terus kedua, dengan pandemi COVID ini juga ini mengingatkan kita ternyata layanan kesehatan kita juga belum belum siap. sempurna. Oke. Masih kita fokus di kota-kota besar provinsi. Rumah sakit tipe B kita aja hanya ada ibu kota provinsi yang kita Iya, cerita iya, Sumatera Utara ya. Ada beberapa daerah tapi tidak baik penyebarannya. Contoh sekarang seperti Nias, Iya, kejadian betul, seperti ini betul. bingung. Rumah sakitnya nggak siap, jumlah kamarnya nggak siap. Betul. Kemudian ini dengan segera kita kemarin Pak Gubernur turun sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan BNPB nanti beberapa hari lagi sudah Juga akan turun juga. laboratorium sudah bisa beroperasi sana laboratorium untuk tes COVID. Jadi hal-hal ini juga menjadi kita belajar. Terus kedua, kita harus sekarang ini mau tak mau harus menggunakan media digital, Oke. jaringan digital, Jaringan digital. seperti belajar tadi. Iya. Mau tak mau sekarang daring. Sistem daring berarti kan harus melatih anak-anak kita. Nah, kelemahan kita apa? Kita tak siap secara infrastruktur jaringan untuk oke. anak-anak kita Untuk daerah-daerah belajar, pedalaman. Iya, iya. Dia tak punya jaringan wifi. Belum lagi dia tak punya tabletnya juga. Betul, betul. Begitu juga para petani dan yang tadi saya bilang peternakan, pertanian, perikanan. Sekarang ini mereka juga harus kita latih bagaimana berbisnis online. Iya, 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 betul. Nah, padahal bisnis online ini sebenarnya jauh lebih murah daripada bisnis langsung. Dengan Alasannya, bisnis Bang? Alasannya mungkin ya bisa. pasti lebih murah. Saya pernah belanja nih ke Jakarta kemarin. Saya hanya tahu dari Instagram. Saya datangin itu alamatnya. Iya. Wah, saya lihat ini betul nggak rumah. Di dalam rumah dibuka, wah banyak barang-barangnya. Iya, iya. Saya lihat, wah ini lebih efisien kan tenaga kerjanya dia yang pemilih, dia langsung kerja, dia ngelayanin dan dia tinggal situ kapan aja. Dan tidak waktu- perlu menyewa tempat lain Nggak yang mungkin perlu. lebih ini ya, lebih Dan mahal mungkin. Iya, betul. Dengan cara dengan media sosial tadi itu, tanpa dia membuka pelang merek, tanpa membawa pegawai untuk memasarkan, lebih mudah. Lebih murah. Malah nggak pakai pajak lagi kan. Dia nggak pakai perusahaan resmi kan. Kembali ke tadi kesiapan tadi, Bang. Gimana, Bang? Maksudnya gimana? Kembali ke kesiapan tadi bahwa ya kita masih belum siap. Iya. Jadi kira-kira apa yang bisa Jadi ini? kemarin kita kebetulan Telkom kemarin ini datang ke kita karena memang ada untuk audiensi dan mereka juga punya kegiatan membagikan paket gratis. Nah, di situ juga kita sampaikan tolong bantu kita. Perusahaan-perusahaan provider yang besar kan Telkom dan yang lainnya. Bangunlah jaringan sampai tingkat-tingkat pedesaan. Kan secara bisnis juga kan mereka bisa menguntungkan. Dan sekarang ini semua orang membutuhkan. Betul. Kalau ini bisa dibantu karena kita pemerintah juga ada keterbatasan, nggak mungkin kita membangun jaringan seperti itu jaringan ya. seperti itu ya. Kita minta dari mereka. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu hal juga mereka bisa membantu lah. Oke. Kalau ini bisa terbantu, banyak hal bukan hanya pendidikan seperti saya bilang tadi bisnis atau hal-hal lain banyak terbantu nanti. Jadi pandemi COVID ini juga membuat kita mau tak mau harus belajar Harus belajar. untuk ya bisa bermain secara media digital, hal-hal yang secara elektronik. Ya. Ya menurut saya itu jauh lebih murah. Dan ini baru dari sektor pendidikan ya, Bang ya. Ya. Bagaimana dengan masalah administrasi warga negara, kemudian pekerjaan dan lain-lain gimana, Bang? Penting nggak menurut Bang nih? Ya, Ya kita tahu bahwa saat ini sebagian besar pekerja kan kebanyakan sudah bekerja melalui rumah ya. Artinya juga kadang-kadang mereka sendiri juga belum siap
Tidak dulu biasa bekerja datang ke kantor Iya. seperti ini, dan mungkin kita juga tahu bahwa kemarin Kemendagri juga meminta agar ASN juga 75% untuk dirumahkan. Tentu kan ini juga butuh kesiapan-kesiapan. Ya. Ya memang ya itu tadi, mau tak mau kan ini harus dilakukan. Ya dengan kita di rumah tadi itu bukan berarti juga kita menjadi pasif, kita minta juga tetap aktif, tetap berkreatif lah, kreasi lah, apa yang bisa dilakukan. Malah sekarang kita lihat senang juga kita ngelihatnya, banyak anak-anak kita sekarang belajar masak kue, jualan melalui online sambil dia ngisi waktu yang kosong. Dan ini penting, saya rasa ini penting. Kenapa? Anak-anak kita sekarang tidak bisa sekolah secara langsung, secara mental, secara disiplin ini sangat tidak baik. Lihat aja anak-anak kita bangunnya siang, anak saya sendiri. Bangunnya udah siang, disuruh bangun pagi mau ngapain pagi katanya, nggak ada kelas katanya dan gitu. hampir 12 jam handphone ada di tangan. Setelah itu dia mau nggak mau pakai handphone bilangnya kelas. Kita nggak tahu habis kelas mainnya game. Ini kan menjadi nggak baik juga. Betul. Terus juga ya banyak halnya yang bukan menjadi kebaikan. Tapi dengan kita juga dorong, mungkin dengan dia bisa berkreatif, ini juga satu hal yang bisa mengisi waktu kekosongannya itu. Tapi menurut saya apapun itu yang terjadi ini ya ada baik. Ada Tapi hikmahnya semua, Bang. ada juga efeknya yang Ya. tinggal tergantung bagaimana kita orang tua kepada anak kita supaya bisa memperhatikan waktunya ini bisa digunakan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, dan juga kita yang tidak bekerja di kantor, di rumah bagaimana, juga membuat memanfaatkan kegiatan. waktu, Bang ya. Dayan kan juga kemarin cerita buat kebun di rumah kan bagus juga itu kan, menanam, Hanya bikin sederhana. kolam ikan. Oke. Rekan Tribuners, ini obrolan kayaknya semakin memanas nih kayaknya dengan Pak Wakil Gubernur Sumatera Utara, tapi sebelumnya kita akan break dulu. Tiga, dua, satu, dan inilah ikon Desa Wisata Sawah, wisata edukasi menuju desa mandiri Pematang Johar. Bapak dan Ibu boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wisata desa ini harus semakin berkembang ya, semakin berinovasi. Masyarakat sekitar dengan melihat ini tambah semangat bahwa potensi daerah kita tidak hanya sebatas sawah padinya saja, tapi bisa dikembangkan menjadi potensi wisata. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bisa kami sampai di Desa Kelapa Sebatang, Sulawesi. Oke rekan Tribuners, setelah jeda tadi sejenak, kita ketemu lagi. Saya akan kembali melanjutkan obrolan tadi, obrolan yang cukup menarik, membahas masalah perkembangan terutama di Provinsi Sumatera Utara. Tadi kita sudah membahas terutama di masa pandemi ini. Bang Ijek, ini tadi Bang Ijek sudah menjelaskan bahwa di masa pandemi ini adalah ada satu program yang sebetulnya bisa membuat memberikan potensi ya. Di antaranya adalah pertanian, peternakan, dan perikanan tadi. Mungkin tadi hanya berbicara makro saja, Bang Ijek hanya berbicara makro, hanya sebatas ini. Mungkin bisa lebih detail lagi menjelaskan bagaimana sih keuntungan-keuntungan masalah tadi tiga sektor tadi, Bang Ijek. Mungkin secara lebih detail mungkin bisa disampaikan. Iya. Jadi saat ini juga ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga akan menghubungkan ini dengan kabupaten kota karena kita kan ada 33 kabupaten kota. Jadi para kepala daerah itu juga kan dia mempunyai wilayah yang memang tak semuanya juga bisa pertanian itu dengan sama, dengan tanaman yang sama. Jadi kita coba melihat apa potensi wilayah daerah itu. Seperti misalnya saat ini juga, mohon maaf saya agak menyimpang sedikit, daerah Danau Toba. Kemarin kan kita lihat kasihan betul masyarakat sekitar sana karena memang daerah sana kan daerah pariwisata. Dia memang selama ini berpatokan bagaimana orang datang belanja makanan, rumah makan ramai, orang belanja souvenir, bermain ini itu.
ternyata tidak ada orang datang sama sekali. Akhirnya Oke. semua kena tuh, rumah makan kena dampaknya, semuanya kena. Hotel, souvenir semuanya ah. ya. Jadi itu yang kita lihat apa sementara usaha yang mereka berpatokan kepada turis, orang-orang datang. Ini yang kita coba juga supaya mereka kreatif juga untuk bisa bertani, lahannya ada, untuk bisa dia berkebun di sekitarnya, bisa berternak. Jadi hal-hal ini juga sebenarnya makanya saya bilang bisnis itu yang bisa bertahan. Menurut saya lihat situasi ini agrobisnis seperti tadi. Jadi hal-hal itu juga yang menjadi penopang di daerah. Terus kita bersyukur juga ya, itu apa? Sekarang dari Kementerian Pertanian membuat food estate di Sumatera Utara. Oke, bisa Bang jelaskan mungkin Bang? Food estate itu di daerah beberapa kabupaten di daerah Toba. Lebih kurang lahannya nanti kalau total dibuka hampir 20.000 hektar. 20.000 Iya, hektar. saya Kira-kira kemarin itu datang pemanfaatannya apa? Abang bisa menjelaskan lebih detail, Bang? Kemarin kita udah saya mewakili Pak Gubernur hadir bersama Menteri Pertanian di daerah Kembang Hasundutan. Jadi di sana fokusnya untuk kentang, kentang juga kemarin bawang putih, bawang merah. Putih, bawang merah. Ini yang fokus utamanya. Tapi ada tanaman-tanaman lain. Ini kalau ini nanti terbuka semuanya, Bang bisa bayangkan itu hampir 20.000 hektar. Jadi targetnya nanti bukan hanya pangsa nasional, kita bisa ekspor keluar. Dan ini sangat mungkin, Bang. Itu yang saya bilang tadi, memang petani kita tak mungkin dia selama ini bergerak sendiri. Iya. Kita bantu pemerintah sebatas bibit, sebatas apa, tapi pemasaran kan enggak. Tapi food estate nanti dari mulai dia tanam, dari mulai dia sebagai pemeliharaan pupuknya, bibitnya, sampai dengan pengolahan tanahnya dibantu, dan sampai pemasarannya nanti, sampai harganya. Jadi kalau ini udah terbantu nanti semua, saya yakin mungkin 2 tahun nanti udah makin mandiri itu petani-petani kita. Bisa kita lihat nanti mungkin petani kita nanti sudah nggak pakai sepeda motor lagi, semuanya pakai mobil nanti. Kalau hidupnya udah makin sejahtera ya. Jadi ini memang harus peran pemerintah semuanya. Jadi tidak hanya kita suruh dia nanam, tapi kita ajarin juga bibitnya yang benar. Oh, artinya dari mulai dari awal sampai akhir tetap mendapat bantuan ya, Bang ya? Iya. Nah, ini nantinya artinya akan bisa berkembang ke daerah lain, Bang, food estate? Food estate yang dibuat dari Kementerian Pertanian itu memang wilayah yang tadi ini. Tapi beliau menyampaikan juga tidak tertutup kemungkinan daerah lain. Beliau menyampaikan. Jadi kita ini lagi sekarang melihat mappingnya daerah lain itu apa, misalnya Langkat itu kira-kira. Tapi tanamannya tidak banyak jenis. Oh, mungkin berbeda jenis jadi, ya. Misalnya 1.000 hektar bisa sejenis. Jadi kan hasilnya itu betul-betul bisa besar hasilnya, dan kita bisa fokus perawatan tidak bermacam-macam jenis kan. Oke. Tapi tadi Abang sedikit menyinggung soal kayak jatuhnya juga sektor pariwisata ya akibat pandemi. Mungkin bagaimana tanggapan Abang ketika menghadapi situasi seperti ini? Kita tahu bahwa Sumatera Utara memiliki, ya boleh dibilang memiliki banyak sekali wisata, Bang. Potensi wisata besar. Tapi saat ini kita tahulah sedang mengalami ini, mungkin bisa. Ya, saya lihat di awal-awal orang takut tuh datang ke daerah-daerah, bukan hanya daerah pariwisata, semua daerah. Tapi sekarang malah kita lebih senang ini berwisata alam yang terbuka. Malah kita nggak mau ke mall lagi sekarang. Ini jadi peluang juga mungkin bagi kawan-kawan yang di daerah untuk membangkitkan lagi daerah-daerah wisata alam, tapi tetap sekarang ini protokol kesehatan wajib. Itu ya. Wajib. Jadi dengan banyak bergerak, dengan kena matahari, dengan pikiran kita tenang, itu juga membangkitkan imunitas kita. Imun kita baik, virus ini nggak akan bisa menyerang kita. Nah, kembali tadi yang ke masalah tadi food estate itu ya, ini cukup menarik ya, Bang. Itu dari sektor pertanian. Ya. Bagaimana dengan sektor perikanan dan peternakan? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumut, Bang? Ya, sementara ini memang kita dibantu pun dari Kementerian Pertanian untuk hal itu. Kembali tadi saya bilang tadi anggarannya tadi nih. Tapi kalau memang kita dibantu dari pusat, karena pusat juga terbatas juga anggaran. Sekarang DAU kita juga berkurang dari yang biasanya. Tapi tetap kita akan lakukan itu. Tetap kita akan lakukan. Saat ini seperti yang saya bilang tadi, kita membagikan bibitnya, membagikan mungkin hal-hal lain yang program untuk peternakan.
selain bibit domba, sapi dan lain sebagainya, unggas juga ada kita Gitu. bagikan di sana. Kemarin saya sempat mendengar abang bahwa sedang memprioritaskan apa ya kayak sektor pertanian, tapi terutama kemudian untuk pemanfaatan lahan-lahan, terutama Sekarang. lahan-lahan pekarangan. Kira-kira konsep seperti apa bang itu bang? Bisa dijelaskan? Iya, kemarin kan kita ngelihat kan kayak abang bilang tadi, semua orang banyak di rumah sekarang, Oke. ekonomi sekarang sulit. Ya bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan terkecil daerah tempat tinggal kita, pekarangan kita. Banyak tanaman-tanaman musiman yang bisa kita konsumsi sendiri, bahkan kalau berlebih bisa kita jual menjadi pendapatan. Iya. Contoh cabe, timun, itu kan gampang di pekarangan. Kolam ikan, pakai ember pun bisa, Iya, kangkung di atasnya Iya, bisa ditanam, ikan dengan ikan lele lah ya. Nah, jadi tanaman-tanaman lain yang gampang untuk bisa kita tanam di pekarangan, selain juga tanaman untuk pangan kita, juga tanaman apotik hidup. Oh, Ya, misalnya apotik hidup apa yang bisa menjadi nambah imunitas badan kita bagus. Itu kan bisa juga kita tanam di situ. Terus satu lagi yang kemarin saya ada berkunjung Bang Dayan ke daerah ternak lebah. Oke, Nah, ternak saya lebah baru tahu ya. juga ternyata ternak lebah ini juga tidak rumit, mudah dan bisa menghasilkan. Kemarin saya di daerah Simalungun, kebetulan Simalungun ya. saya Mungkin ke- kayaknya kita bisa sekali langsung melihat di sana seperti apa ternak lebah. Mungkin Bang Ijak bisa menceritakan kira-kira ternak lebah apa gitu loh. Karena kan kita tahu bahwa lebah itu juga banyak jenisnya. Iya, kemarin yang saya lihat itu ada 2 jenis lebah propolis yang dia tidak menyengat, kecil-kecil gitu ya, dan yang gigit. Tapi juga sarangnya itu yang kita hanya menyedot madunya aja, Oke, tidak merusak oke. sarangnya. Iya. Satu lagi lebah yang biasa lebah bersarang, Lebah madu ya. lebah madu itu ya. 2 jenis itu yang saya lihat, yang memang ditaruh di mediannya di kotak-kotak begitu. Jadi memang lebah itu rumahnya udah di Abang situ. melihat potensialnya seperti apa bang? Kemarin saya melihat daerah itu ada hampir 200 kakak, 200 kakak ya, dari 400 sekian yang memang dari pionera ada satu Pak Wagiman atau di situ. Dia yang pertama kali berlatih itu di Lampung atau di mana, terus dia bawa, terus dia berkembang usahanya, dia tawarkan ke masyarakat tetangga-tetangganya, hanya ditaruh di pekarangan rumah kotaknya, tidak ngasih makan, hanya merhatikan aja seminggu sekali. Lebah itu cari makan sendiri karena di sana banyak hutan pinus, banyak bunga-bunga, banyak segala. Iya. Dan hasilnya 1 bulan dia bilang bisa menambah sekitar 1,5 juta sampai 2 juta kalau sudah berhasil dari madu lebah Dari tadi madu itu aja, 1 bulan saja ya bang? Iya, dari 1 kotak madu propolis. 1 kotak madu propolis, 1 kotak madu lebah kalau saya nggak salah kemarin itu. Jadi ngelihat itu, wah dengan potensi bagus. Sekarang ini kita bantu program kita dari Dinas Kehutanan Oke. untuk di tahun depan membelikan kotak lebah yang dengan kotaknya itu. Artinya abang tadi sudah bisa memetakan seperti tadi di daerah Humbang Hasudutan itu akan menjadi semacam food estate. Kemudian tadi ternyata ada potensial lebah di daerah Simalungun, Simalungun. daerah Kebun Teh itu. kemudian masih ada lagi nggak bang daerah-daerah yang bisa berpotensi sekali misalnya seperti yang abang lihat tadi? Iya, jadi kemarin saya sampaikan sama Dinas Kehutanan karena di dinas itu ya bagian itu, jangan hanya fokus Simalungun, coba lihat dataran tinggi lain yang banyak bunga-bunga. Jadi kita lihat pengungsi Sinabung itu, Iya. di sana kan udah ada satu kawasan tempat tinggal. Itu juga menjadi target kita, nanti kita bagikan program untuk ternak lebah tadi ini, karena di sana banyak juga bunga-bunga daerah sana yang bisa jadi makanannya si Makanan lebah itu tadi ya. itu. Artinya bahwa sebetulnya pada masa pandemi ini kita juga bisa melihat masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan ya. Nah, ini kan menariknya begini Bang, bahwa tidak dipungkiri dari obrolan kita tadi, kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah banyak melakukan berbagai hal di masa Abang dan Bang Edi memimpin hampir 2 tahun ini, meski ada pandemi berjalan ya kan, tapi kita tetap melaksanakan tugas-tugas, menyiapkan tadi masalah pendidikan, Abang juga siapkan juga, kemudian bagaimana menyikapi kondisi rumah sakit dan segala macamnya, sektor pertanian yang Abang perhatikan yang tetap tumbuh. Nah, sepertinya kan ini butuh juga bahwa mungkin tidak semua orang mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah banyak dilakukan. Artinya kan butuh sebuah wadah untuk menyampaikan, loh ini loh yang sudah dilakukan agar ini. Nah, salah satu wadah ini kan adalah masalah
media untuk menyampaikan. Nah, bagaimana pandangan abang nih ya pada media dalam apa sih kira-kira peran media dalam penyampaian informasi-informasi ini? Ya, saya melihat peran media penting, bukan hanya pandemi COVID ya, dalam kegiatan terutama pemerintah. Karena apa yang tadi abang bilang itu, program kita itu nggak nyampe kalau nggak dipublikasikan, kalau nggak diberikan informasi ya melalui media. Apalagi saat ini kan kita berharap juga kawan-kawan media ini, karena media cetak kita tahu kan sekarang ini lesu ya. Sekarang media-media online. Betul. Ya, kita harapkan dari media-media inilah bisa membantu program kita, dan ini sangat penting karena tanpa media tak tersampaikan apa yang menjadi program, apa yang menjadi himbauan, apalagi suasana pandemi COVID ini. Banyak hal yang perlu kita sampaikan. Tapi kita senang Bang Dayan, Tribun sendiri juga berkreatif dalam menyampaikan pesan-pesan melalui media online, melalui kegiatan seperti ini. Ini menariknya Bang Ijek nih. Ini kan kebetulan Tribun mau ulang tahun yang ke-10. Bagaimana pandangan Bang Ijek sendiri terhadap Tribun Medan? Ya, saya lihat ulang tahun ke-10 pasti sudah semakin bertambah tahun, semakin dewasa ya, semakin dewasa. Kalau anak-anak itu udah pinter lari itu 10 tahun itu Bang. Jadi Tribun sekarang juga saya lihat sudah dalam pemberitaan sudah semakin enak orang membacanya, dan informasi yang didapat juga semakin meluas. Dan juga kawan-kawan yang di lapangan juga semakin ya bisa menggali apa-apa hal informasi yang bisa juga membuat suasana tetap tenang, nyaman, terutama di daerah kita ini. Nah, ini menariknya kan begini Bang, ini saya dapat informasi ya dari teman-teman kalau Bang Ijek sebelum maju menjadi wakil gubernur kan dulu juga orang sudah tahu lah pengusaha besar ya kan, kemudian di dunia otomotif siapa yang tidak tahu Bang Ijek ya kan, artinya dulu Bang Ijek sebetulnya sudah ini. Tentu ada hal yang berbeda kan ketika dulu ya masih agak bebas lah ya gitu ya kan Bang, dan sekarang adalah kita berhadapan dengan saya sebagai media berhadapan dengan wakil gubernur Sumatera Utara, tentu akan berbeda, ada protokol yang segala macamnya. Nah, menyikapi hal-hal seperti ini mungkin media kan banyak tidak paham ya Bang ya. Mungkin di satu sisi pada posisi seperti apa narasumber kita, di sisi lain juga seperti apa kan bisa saja narasumber kita bahwa mungkin Bang Ijek saya berhadapan sebagai wakil gubernur Sumatera Utara, tapi pada sisi lain mungkin bisa sebagai pembina apa dan segala macamnya. Nah, bagaimana cara abang menyikapi ketika ya setidak-tidaknya bertemu dengan media-media gini pada posisi-posisi yang berbeda Bang? Ini kan cukup menarik nih. Ya, kalau saya nggak menganggap beban juga ya, karena menurut saya apa yang mau disampaikan juga apa adanya, tidak ada hal yang kita buat-buat, artinya bisa. Dan Bang Dayan, mungkin kawan-kawan media mungkin sekarang ya lebih gampang ketemunya gubernur dengan wagub sekarang. Kalau kemarin belum pandemi COVID, tungguin aja di tangga. Kalau pas mau sholat zuhur, asar pasti jumpa. Itu pasti ketemu ya Bang. Pulang di stop pun kita siap, ngadepin aja itu. Jadi, tapi kalau saya yang abang bilang kayak mana perubahannya, memang agak berbedanya. Kemarin kita jumpanya kawan-kawannya wartawan olahraga terus. Kan gitu ya. Pas saya di PMI jumpai kawan-kawan kesehatan, wartawan bagian kesehatan. Tapi kalau ini kan semuanya ketemu, semua hampir ketemu. Banyak hal yang mesti disampaikan, banyak hal yang mesti kita jelaskan juga. Tapi kita senang lah, artinya mungkin kawan-kawan merasa karena wagub, tapi saya juga nggak merasa mesti ada batasan lah. Yang penting kan etikanya tetap ada, kita juga tetap bisa menyampaikan hal-hal yang penting, kawan-kawan bisa membantu kita. Yang terpenting adalah kita tahu ini jabatan-jabatan politis. Nah, ini yang menarik gini Bang, ini kan tadi peran media sangat penting ya dalam penyampaian ini. Pada masa-masa seperti ini, kira-kira apa yang bisa abang berikan lah, maksudnya apa yang ingin abang sampaikan kepada media, terutama Tribun Medan, dalam rangka mensosialisasikan ya tadi pembangunan juga bagaimana harus menciptakan suasana terutama pada masa pandemi COVID ini. Kira-kira apa yang ingin abang sampaikan kepada kami, terutama Tribun Medan dan juga pada media pada umumnya Bang? Ya, saya ingin menyampaikan pertama selamat ulang tahun yang ke-10 buat Tribun Medan. Terima kasih. Semoga semakin hari semakin baik, semakin terpercaya, semakin disenangi masyarakat dalam informasi, dalam hal-hal lain juga yang positif. Dan secara usaha harus tetap terus bertahan Tribun Medan. Dan kita berharap juga kawan-kawan dari media, terkhusus kawan-kawan dari Tribun Medan,
membuat program-program yang bisa melibatkan kita untuk ikut di dalamnya, untuk kita bisa menyampaikan pesan, mungkin menyampaikan program, dan juga hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara kita pemerintahan dengan kawan-kawan media bisa terjalin semakin baik ke depan. Dan saya harapkan juga kawan-kawan media seluruhnya membuat berita yang bisa menenangkan. Apalagi suasana pandemi COVID ini bisa menenangkan, tidak menjadi suasana kita jadi gaduh. Terutama saat ini kita akan ada pilkada serentak, Bang. Siap. Di bulan Desember ini Ya, kita kira-kira gimana, Bang? Apa yang bisa disampaikan, Bang? ya 23 kabupaten kota dan kita provinsi yang terbanyak pilkada di kabupaten kota. Ini suasana harus kita jagalah, kondusifnya suasana ini. Harus kita jaga ketenangan ini. Masyarakat kita ekonominya lagi sulit. Kita lagi fokus juga bagaimana tetap masyarakat kita sehat walaupun sehat, suasana betul. dalam Pandemi. pilkada ini. Tapi kita tahu juga calon-calon ini pastikan akan juga berkampanye dengan Betul. kampanye politiknya. Tapi semuanya kita harus menjaga tetap ketentraman, kenyamanan, kekeluargaan kita, dan terpenting kesehatan kita. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat? Pada seluruh masyarakat kami ingin menyampaikan juga, walaupun kita pasti akan memilih bagi daerah yang akan ada pilkada, tapi janganlah dalam menentukan pilihan ini menjadi suatu perpecahan, menjadi suatu hal yang dengan tindakan-tindakan yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan salah satu paslon. Janganlah itu terjadi, karena kalau terjadi ini yang paling kerugi adalah kita sendiri. Karena kita tinggal di daerah kita sendiri, kalau terjadi apa-apa, kita, saudara kita, keluarga kita akan mendapatkan dampak yang tidak baik, terutama masalah dampak ekonomi kita. Dampak ekonomi ini sangat tidak baik, apalagi kalau kita tidak kompak. Kita harus kompak, kita harus bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kekompakan, kebersamaan, Sumatera Utara kita yang kita cintai ini menjadi Sumatera Utara provinsi yang maju dan rakyatnya makin sejahtera. Terkait dengan COVID, Abang ingin sampaikan? Dengan suasana COVID, bahwa pandemi COVID ini belum usai. Virus ini masih ada di sekitar kita, jangan kita anggap enteng. Ini akan menyerang siapa aja, tidak melihat strata sosial atau umur berapapun. Virus ini ternyata anak kecil pun bisa, orang tua pun bisa kena. Jadi ikutin protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, tetap menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan jaga imunitas badan yang baik, makanan yang bergizi, dan yang terpenting adalah olahraga. Yang penting jangan lupa mencuci tangan dan tetap menggunakan masker. Masker. Rekan Tribuners, gak terasa loh, 1 jam kita sudah ngobrol dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Banyak hal yang sudah disampaikan, tadi Pak Wakil Gubernur juga sudah menyampaikan bagaimana masyarakat agar juga tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Mari kita ciptakan suasana yang tenang di bumi Sumatera Utara ini, agar semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih rekan Tribuners atas perhatian Anda semua. Bersama saya Sarif Dayan dan Bapak Musa Ragjeksa selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.